Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan tidak keluar kemana-mana atau menggunakan masker saat kita akan keluar. Nah, hari ini kita akan belajar math lagi ya. Dan untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang simetri. Nah, sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan simetri? Nah, simetri itu adalah sesuatu atau contohnya, Miss Wina punya persegi panjang. Nah, dia bisa dilipat menjadi dua bagian dan kemudian lipatannya bisa sama atau tidak ada yang tersisa. Nah, itu dikatakan dengan simetri atau bentuknya akan tertutup semuanya. Contoh lagi, di sini ada sebuah kupu-kupu. Apakah dia simetri? Jika kita ambil garis tengah di sini, nah karena bentuk kanan dan kirinya sama, maka dia bisa dikatakan dengan simetri. Oke. Nah, teman-teman, kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, yang pertama, symmetric figure and lines of symmetry. Jadi, bangun-bangun atau bangun datar yang bisa kita nyatakan dengan simetri atau tidak. Nah, yang di sini ada sebuah half atau hati. Figure which can be folded into halves and which actually are symmetry figure. And the fold line is known as a line of symmetry. Nah, pertama kita lihat dulu teman-teman, fold in half dari sebuah heart atau hati tadi. Nah, teman-teman, kita bagi atau kita taruh setengahnya di sini. Kita garis tengahnya ya. Kita bagi menjadi dua bagian, seret sama panjang atau sama di tengah antara kanan dan kiri. Nah, ini agak miring punya Miss Wina ya. Nah, sehingga akan terbentuk setengah hati seperti ini. Jika kita tutup atau kita lipat, kira-kira dia akan sama tidak? Tertutup tidak? Nah, ternyata dia akan sama teman-teman. Maka heart ini dia mempunyai line of symmetry atau garis simetrinya. Sehingga heart ini bisa dikatakan dengan simetri. Jadi simetri itu yang bisa kita potong menjadi dua bagian dan besarnya atau bentuknya tetap sama atau bisa sama. Nah, contoh lagi. The rectangle is a symmetry figure. Jadi rectangle tadi bisa kita katakan dengan sebuah simetri. Contohnya teman-teman punya buku tulis. Satu lembar buku tulis jika kita lipat akan sama kan lipatannya atau tertutup semuanya. Nah, itu dinamakan dengan simetri. Atau teman-teman mempunyai kertas origami. Nah, dia pasti simetri. Sehingga bisa kita lipat pada garis seperti ini atau juga seperti ini. Kalau ini kan menjadi atas dan bawah, jika ini menjadi kanan dan kiri. Nah, maka dua-dua lipatan ini termasuk line of symmetry. Sehingga rectangle has two symmetry figure.
dia mempunyai dua garis atau dua simetri lipat. Nah, seperti ini, satu, dua. Nah, sehingga seperti ini. Bisa kita bagi atas dan bawah atau kanan dan kiri. Nah, kemudian dari gambar kedua, this figure do not have line of symmetry. There are not symmetries. Why? Kenapa teman-teman? Dari gambar di sini, kenapa tidak dikatakan dengan simetri ya? Coba kita lihat bagian A. A ini adalah sebuah pohon. Jika pohon ini Miss Vina bagi menjadi dua bagian atau kita seret, nah apakah bagian kanan dan kiri akan sama? Tidak benar. Jadi bagian kanan dan kiri tidak mungkin sama karena dia berbeda. Seret. Jadi dia not of symmetry. Kemudian ada sebuah triangle. Tapi di sini segitiga sembarang nih, tidak sama. Maka jika kita ambil garis tengah, maka bagian kanan dan kirinya akan berbeda. Sehingga dia tidak bisa dikatakan dengan simetri. Nah, kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, kalau kita lipat akan sama tidak teman-teman? Tidak. Sehingga gambar C juga tidak simetri. D juga kita bagi menjadi dua bagian. Wah, ternyata kanan dan kiri tidak pasti sama ini. Dan yang E kita coba lagi. Nah, ternyata dia tidak simetri. Sehingga nomor 2 atau gambar A, B, C, dan E, dia tidak dikatakan dengan simetri. Oke, teman-teman. Nah, tetapi number 3, some of these letter as are symmetric. Jadi di sini ada beberapa huruf yang kita atau bisa dikatakan dengan simetri. Can you identify the line of symmetry? Yuk, teman-teman bisa nggak menyebutkan huruf apa yang kira-kira dia disebut dengan simetri? Nah, yuk coba kita buktikan bersama-sama. Nah, yang A. A ini jika kita tarik garis di tengah apakah sama? Wah, tentu teman-teman sure dia akan sama. Sehingga A ini dia disebut dengan simetri. Yang E, karena dia tidak bisa seperti ini, maka kita potong menjadi atas dan bawah, meskipun agak miring. Nah, good ya, simetri. Tetapi yang N, wah, it's not a symmetry. Bukan. Yang P, bukan. Sudah jelas bukan. Yang K, kalau kita potong pun di sini, dia akan berbeda ya. Jadi juga bukan. Yang L, wah sudah pasti nih teman-teman, bukan. Yang O, wah kalau yang O mah di circle ya. Kalau circle dia sudah pasti. Nah, jadi sini benar. Yang Y juga bisa tidak kita katakan dengan simetri. Iya, Y juga bisa dikatakan dengan simetri. Jadi, contoh dari huruf yang ada di sini, contohnya A, O, dan Y, dia dan E ya. E juga bisa dikatakan dengan simetri. Jadi, kalau ada F, F bisa tidak? Tidak bisa. H, nah, H adalah contoh dari simetri. Coba kita ya. H itu kan seperti ini. Nah, kalau kita potong di tengah, nah dia jika dilipat akan menjadi simetri. Nah, teman-teman harus bisa nih membedakan mana huruf yang bisa kita sebut dengan simetri dan mana huruf yang tidak dapat disebut dengan simetri. Caranya bagaimana, Miss? Caranya kita gambar huruf tersebut atau kita buat huruf tersebut kemudian kita potong menjadi dua bagian di tengah-tengah. Apakah jika mereka akan dilipat akan sama bagian kanan dan kirinya. Jika tidak, maka not asymmetry. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada beberapa gambar. Gambar di sini apakah bisa dikatakan dengan simetri?
Sure, rectangle is a symmetry. Dia bisa dibagi atau dipotong menjadi dua bagian dan sama. Nah, kemudian di sini sama nggak teman-teman? Kita tuh layang-layang ini sama nggak? Sama. Star juga sama, tetapi untuk triangle dia tidak bisa. Dan ini juga bisa tidak ya teman-teman di sini? Oh, bisa teman-teman. Nah, sehingga yang tidak bisa adalah ini. Ya. Yuk, kita lanjut lagi ya. Kita coba buka workbook-nya. Di sini ada beberapa soal. Nanti teman-teman coba kerjakan ya. Contohnya, Miss Vina bantu dulu. Put in teach atau teman-teman checklist in the box for asymmetry figure. Jadi gambar mana yang bisa dikatakan dengan simetri? Nomor A. Kira-kira dia simetri tidak ya? Iya, dia simetri teman-teman karena atas dan bawah sama. Yang B, sure, dia juga simetri. Yang C, tidak, dia tidak simetri. Yang D, simetri tidak ya? Iya, dia bisa dikatakan dengan simetri. Yang E bukan, yang F iya tidak ya teman-teman ya? Nanti teman-teman isi ya di buku teman-teman masing-masing. Yang E bukan, yang F iya, dan yang H juga iya. Dia adalah segi 5. Sehingga jika kita potong di tengah-tengah dan kita lipat, maka dia akan sama. Sehingga this lines is symmetry. Nah, oke teman-teman, next di halaman 82, nanti teman-teman coba kerjakan sendiri ya untuk melihat eh, mana saja di antara dari huruf-huruf di sini yang dikatakan dengan simetri. Oke, caranya bagaimana Miss? Caranya seperti yang halaman sebelumnya tadi. Nah, kita lihat apakah jika dibagi dua, atas dan bawah sama. Kalau sama, dia termasuk simetri. Nah, yang C, antara bagian sini dan sini berbeda, sehingga dia bukan simetri. Oke, teman-teman kerjakan ya. Yang halaman 82. Oke, dan selanjutnya, identify line of symmetry. Nah, di sini look at this square and the four lines. Which of these four lines are a line of symmetry? Sehingga di sini dia kita potong di tengah-tengah nih teman-teman. Nah, dia termasuk simetri. Jika B juga dikatakan simetri tidak? Iya, dia simetri. Yang C setengah dari simetri atau setengah dari square kan dia triangle tuh. Di sini juga. Sehingga dia tetap sama. Sehingga dia juga dikatakan dengan simetri. Yang D juga sama. Tetapi yang E beda atau berbeda. Yang F juga berbeda. Sehingga the square has four line of symmetry. Dia mempunyai 4 simetri lipat. Nah, 1, 2, 3, 4. Jika kita di sini, jika kita lipat ke sini. Oke, teman-teman? Nah, and number 2, dash H4 line divide a rectangle below into two half that fit actually. Nah, kalau ada sebuah rectangle atau persegi panjang, kita potong seperti tadi square, ternyata dia tidak simetri, teman-teman. Maka akan berbentuk seperti ini. Jadi kalau berbentuk seperti ini kan dia tidak tertutup semuanya atau tidak sama antara atas dan bawah. Sehingga dia not of symmetry. And yang B juga sama, dia tidak bisa dikatakan dengan simetri. Sehingga dia hanya bisa di tengah-tengah untuk memotong ke bawah dan juga ke samping. So the rectangle has two line of symmetry. Nah, selanjutnya
Look at the figure below. Is each fold line a line of symmetry? Apakah dia akan sama, teman-teman? Iya, dia akan sama nih. Maka jika kita lipat, maka dia akan ketahuan simetrinya. Nih, gambar ini di sini nih, ada daun yang berwarna merah, dia juga mempunyai garis simetri. Dan juga yang berwarna blue nih, dia juga bisa dikatakan dengan simetri. Jadi simetri itu jika teman-teman punya eh, contohnya apa ya? Pizza. Pizza itu kan termasuk segitiga. Nah, jika dipotong jadi seumpama 6 bagian, nah dia kan akan menjadi segitiga. Kita potong segitiganya di tengah-tengah, maka dia akan mempunyai simetri. Nah, selanjutnya teman-teman lihat di sini. Apakah A itu termasuk simetri? No, dia bukan simetri. Yang B, apakah dia simetri? Tidak, karena jika kita tarik garis tengahnya, dia tidak akan sama. Yang C, yes, the line of symmetry. D juga sure, dia benar. E juga benar, dan F juga benar. Kenapa? Karena kita tarik garis di sini, agak miring punya Miss Vina ya. Dia akan sama jika dilipat. Nah, bagaimana teman-teman sampai di sini materinya? Apakah ada yang belum difahamin? Nanti jika ada yang masih bingung, teman-teman bisa WA Miss Vina ya, bertanya kepada Miss Vina ya. Nah, teman-teman selanjutnya kita lihat di sini. Ada sebuah crab atau kepiting ya. Nah, kepiting ini jika dilipat ternyata dia akan sama bagiannya teman-teman. Maka kepiting ini bisa dikatakan dengan simetri. Yuk, coba kita buka workbooknya ya. Di sini ada benda-benda. Benda-benda yang kita bisa nyatakan dengan dia simetri atau tidak. Nah, yang pertama, ada sebuah sendok teman-teman. Simetri bukan ya? Nah, kalau kanan dan kirinya sama, dia sudah pasti dikatakan dengan simetri. Maka dia benar. Tetapi untuk sepatunya kira-kira kanan dan kirinya sama tidak? Tidak, maka dia bukan simetri. Nah, yang C kira-kira benar tidak? Tidak. Yang D benar karena bonekanya akan sama. Nah, maka kita buatkan checklistnya. Nah, yang kenapa yang E bisa dikatakan dengan simetri? Karena jika kita lipat, maka akan sama. Tetapi yang F nih, yang bawah sama ya tabungnya, tetapi bagian apinya dia berbeda. Ya kan? Iya, karena apinya dia tidak simetri, kanan dan kirinya tidak sama. Nah, teman-teman nanti untuk halaman selanjutnya kerjakan ya. Nah, mana yang ada di antara gambar A yang dia dinyatakan dengan simetri? Contohnya, Miss Vina kasih contoh yang A ya. Nanti yang C dan B coba teman-teman cari. Yang A, yang simetri adalah yang ting, ada 2 yang dikatakan dengan simetri. Nah, yang B hanya satu karena yang tadi kan sudah kita pelajarin untuk rectangle. Kalau dia miring maka tidak bisa ya. Yang C nanti coba dikerjakan dan kemudian dilanjutkan nih atau tadi saja ya teman-teman ya. Yang C dan juga halaman yang tadi untuk hurufnya. Oke? Nah, baik teman-teman. Untuk hari ini pembelajarannya sampai di sini ya. Nanti Miss Vina catatkan untuk halaman berapa yang teman-teman kerjakan. Dan jangan lupa yang sudah kita isi tadi, teman-teman tulis ya di buku teman-teman masing-masing. Untuk minggu depan baru kita akan belajar complete symmetry figure in square grid. Oke. Nah, teman-teman, sampai di sini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.